Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Nurleni dari Prodi Manajemen kelas reguler H dengan NIM 3402210263. Saya akan mengerjakan tugas komputer bisnis pertemuan ke-14. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas komputer bisnis mengenai korelasi, regresi, koefisien determinasi. Langsung saja kita buka Microsoft Excel-nya. Di sini sudah ada tabel dan saya sudah membuat beberapa tabel yang nantinya akan kita isi. Untuk pertama itu mengenai korelasi dan regresi sederhana. Korelasi dan regresi sederhana ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada korelasi X1 min Y dan regresi X1 min Y. Nah, di tabel ini ada jumlah. Untuk mengetahui jumlahnya berapa, kita bisa klik sama dengan sum, menggunakan rumus sum, lalu kita blok, tutup kurung, klik enter. Ini juga sama dengan sum. Kita blok lagi, tutup kurung, klik enter. Untuk mengetahui rata-ratanya, kita bisa menggunakan rumus average. Kita blok, tutup kurung, klik enter. Ini juga sama dengan average. Kita blok lagi, lalu tutup kurung, klik enter. Nah, maka ini jumlahnya dan ini adalah rata-ratanya. Lalu, untuk mengetahui korelasinya, kita bisa pergi ke data, pilih data analisis, lalu pilih correlation, lalu klik OK. Untuk input rank, kita klik tanda panah ini terlebih dahulu, lalu blok tabel kualitas pelayanan pramuniaga atau X1 dan jumlah pembeli atau Y. Lalu klik tanda panah ini, kita centang labelsnya, lalu pilih output rank. Nah, output rank ini di mana kita akan memposisikan hasilnya. Kita klik tanda panah terlebih dahulu. Saya akan memposisikannya di sini. Lalu klik tanda panah dan klik enter. Nah, maka ini adalah hasilnya. Kita pergi ke home, dikasih border. Nah, seperti inilah hasilnya. Adalah 0,04309916. Kita coba lihat di buku komputer bisnis. Nah, di sini yang tabel pertama itu mengenai kualitas pelayanan pramuniaga atau X1, jumlahnya sudah sama. Kita kembali lagi ke Excel. Nah, lalu bagaimana cara untuk mengisi atau mengetahui regresinya? Untuk mengetahui regresinya, kita bisa pergi ke data lagi, data analisis, lalu pilih regression, lalu klik OK. Nah, untuk input Y-rank-nya, kita akan memilih kolom jumlah pembeli. Oke.
Lalu klik tanda panah ini. Untuk input X-rank-nya, kita pilih kolom yang X1. Klik enter. Kita checklist labels-nya, lalu pilih output rank. Nah, output rank ini posisi di mana nanti jumlahnya. Saya akan memposisikannya di sini. Lalu klik enter, klik enter. Nah, maka ini hasilnya. Nah, kita sudah mengetahui korelasi dan regresi. Bagaimana dengan koefisien determinasi? Untuk koefisien determinasi, nah di sini saya sudah menuliskan, kita bisa menggunakan rumus A plus BX1. Untuk A itu adalah 13,012 ditambah 0,649 dikali 50, maka hasilnya adalah 45.462. Jadi, jika kualitas pelayanan ditingkatkan sebesar 100%, yaitu 50, maka jumlah pengunjung sebesar 454,62. Selanjutnya, mengenai korelasi X2 min Y dan regresi X2 min Y. Nah, di sini sudah ada tabelnya. Untuk mengisi jumlah, kita bisa ketik sama dengan sum. Lalu kita blok, tutup kurung, klik enter. Lalu untuk ini juga sama dengan sum. Kita blok lagi, tutup kurung, klik enter. Untuk rata-rata sama dengan average. Kita blok lagi, tutup kurung, klik enter. Lalu untuk ini juga sama, average. Blok lagi, tutup kurung, klik enter. Nah, maka ini adalah hasilnya. Nah, untuk mengetahui korelasinya, kita bisa pergi ke data, pilih data analisis, lalu correlation, klik OK. Nah, untuk input rank-nya, kita blok X2 dan Y-nya, lalu klik enter. Kita checklist lagi labels-nya, pilih output rank. Nah, saya akan memposisikannya di sini. Lalu klik enter dan klik enter. Kita perbesar. Nah, maka ini hasilnya. Kita kasih border lagi. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu untuk regresi, kita pergi ke data lagi, pilih data analisis. Kita pilih regression, lalu klik OK. Nah, kita blok untuk input Y, kita blok jumlah pembeli atau Y.
lalu klik enter. Untuk input X-rank-nya adalah jumlah pengunjung toko atau X2, lalu klik enter. Kita checklist labels-nya. Untuk output rank-nya, saya akan memposisikannya di sini. Lalu klik enter, klik enter. Nah, maka ini adalah hasilnya. Kita perlebar tabelnya, kita lihat supaya terlihat jelas. Nah, coba kita samakan dengan yang ada di buku komputer bisnis. Nah, ternyata untuk X2 min Y dan regresi X2 min Y ini hasilnya adalah sama. 0786 844 sudah sama. Lalu kita pergi ke Excel lagi. Nah, untuk koefisien determinasi sudah dituliskan juga, di mana R2 sama dengan 0,787 sama dengan 0,69, artinya pengaruh kualitas pelayanan terhadap jumlah pembeli 61,91%, dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 38,09%. Dapat diselesaikan dengan regresi tunggal dengan persamaan sebagai berikut, di mana Y sama dengan A plus BX 2. Nah, ini hasilnya maka 8993. Lalu selanjutnya mengenai korelasi X1 dan X2 dan regresi X1 min X2. Sama, caranya sama, tapi kita mengisi jumlah terlebih dahulu sama dengan sum, blok, lalu tutup kurung, klik enter. Ini juga sama dengan sum, blok lagi, tutup kurung, klik enter. Untuk rata-ratanya sama dengan average, di blok lagi, lalu tutup kurung, klik enter. Ini juga sama dengan average. Kita blok lagi, lalu tutup kurung, klik enter. Nah, maka ini adalah hasilnya. Untuk mengetahui korelasi X1 min X2, kita bisa pergi ke data, lalu pilih data analisis. Lalu pilih correlation, lalu klik OK. Untuk input rank-nya sama, X1 dan X2. Lalu klik enter. Labels-nya di checklist lagi. Nah, untuk output rank-nya saya akan memposisikannya di sini, lalu klik enter dan klik enter. Nah, maka ini hasilnya. Kita kasih border terlebih dahulu, seperti biasa. Nah, maka hasilnya seperti ini. Kita coba samakan dengan buku komputer bisnis. Hasilnya sudah sama.
Selanjutnya kita akan mengerjakan regresi. Kita pilih data analisis, lalu pilih regression, lalu klik OK. Untuk input Y-ring-nya adalah jumlah pengunjung. Lalu untuk input X-ring-nya adalah kualitas pelayanan. Klik Enter. Labels-nya di checklist lagi, lalu pilih output rank. Output rank-nya di sini. Saya memilih posisi di sini, lalu klik Enter. Enter. Nah, maka ini hasilnya. Kita coba lihat ke samping. Nah, maka ini hasil dari korelasi dan ini merupakan hasil dari regresi. Lalu selanjutnya mengenai koefisien determinasi. Di sini saya sudah dituliskan juga. Dan hasilnya adalah 42,871. Selanjutnya mengenai korelasi dan regresi berganda. Caranya sama seperti sebelum-sebelumnya, di mana kita pilih ke data, lalu pilih data analisis, lalu pilih correlation, lalu klik OK. Nah, untuk mengisi input rank-nya, kita bisa blok semua kolom di mana ada X1, X2, dan Y. Lalu klik Enter. Kita checklist lagi labelnya. Untuk output rank-nya, saya akan memposisikannya di sini. Lalu klik Enter dan Enter. Nah, ini hasilnya. Kita coba perlebar supaya jelas. Nah, ini hasil dari correlation. X1, X2 min Y. Kita kasih border. Nah, seperti ini. Coba kita samakan dengan buku komputer bisnis. Nah, ini hasil dari X1 adalah 01808562225 untuk jumlah pengunjung toko X2. Kita coba samakan. Nah, hasilnya sudah sama. Lanjut, mengenai regresi X1, X2 min Y. Caranya sama, pergi ke data, pilih data analisis, lalu pilih regression. Lalu klik OK. Nah, untuk input Y-ring-nya, kita pilih jumlah pembeli atau Y. Klik Enter. Untuk input X-ring-nya, kita pilih kualitas pelayanan pramuniaga X1, jumlah pengunjung toko X2. Lalu klik Enter. Nah, kita checklist labels-nya. Untuk output option-nya, kita pilih output rank.
output ranknya saya akan memposisikannya di sini, lalu klik enter dan klik enter. Nah, maka ini hasilnya. Coba kita samakan hasil regressionnya. Di sini untuk multi R-nya adalah sekian, dan untuk R square-nya adalah 0,689437,805. Kita coba lihat. Nah, hasilnya sudah sama. Kita coba geser ke samping dan perlebar kolomnya supaya terlihat jelas. Nah, jika digeser terlihat jelas hasilnya berapa. Nah, ini untuk hasil regresi. Tadi sudah disamakan bahwa hasil dari korelasi sudah sama dengan yang ada di buku komputer bisnis. Begitupun dengan hasil regresinya sudah sama seperti yang ada di buku komputer bisnis. Nah, lalu mengenai koefisien determinasi. Rumusnya sudah dituliskan sehingga hasilnya adalah 8.538. Jadi, jika kualitas pelayanan ditingkatkan secara maksimal sebesar 100%, maka akan mendatangkan jumlah pembeli sebesar 8.538. Nah, itulah mengenai korelasi dan regresi serta koefisien determinasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.